Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada takdir Allah itu yang bersifat buruk? Apakah ada takdir Allah yang tidak baik? Dan kalau seandainya ada, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sama tahu bahwasanya Allah taala telah mentakdirkan. Takdir makhluk itu sudah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfi sanah." Yang artinya Allah Ta'ala telah menulis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun itu semua kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada para jamaah sekalian, apa yang menimpa kita, bahkan apa yang terjadi di muka bumi ini dan di langit dan di antara keduanya. Bahkan satu helai daun yang jatuh dari pohonnya, dia jatuhnya kapan, jatuhnya di mana, kecuali Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah takdir Allah yang Allah tetapkan untuk makhluknya itu, apakah dia baik atau buruk? Kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, maka menunjukkan bahwasanya takdir Allah itu ada dua macam. Takdir yang bersifat baik dan takdir bersifat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menginformasikan dia akan menguji, memberikan musibah. Musibah itu sesuatu yang mengenai manusia. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, yaitu wanabluhum bisyarri au bima yuhibbuna wa bima yakrahun. Allah akan menguji manusia dengan apa-apa yang dia cintai, dia senangi, dan dengan apa-apa yang dia tidak sukai, dia benci. Jadi maksudnya Allah menguji dengan keburukan itu sesuatu yang tidak disenangi manusia. Kemudian makna Allah menguji manusia dengan kebaikan berarti dengan sesuatu yang dia cintai. Maka demikian pula takdir. Bahkan
Dengan lafaz yang lebih jelas para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Tidaklah beriman seorang hamba dengan sebenar-benar iman hingga dia mengimani betul-betul dengan hatinya akan takdir yang baik dan yang buruk. Kesimpulannya para jamaah sekalian, berarti di antara takdir itu ada yang buruk, yaitu sesuatu yang tidak disenangi manusia. Contoh, Allah mentakdirkan seseorang miskin. Allah Ta'ala mentakdirkan orang lain sakit. Allah mentakdirkan orang lain dia dalam keadaan akalnya hilang atau gila. Dan berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Nah, di sisi lain Allah mentakdirkan kebalikannya untuk yang lain. Allah mentakdirkan untuk seseorang kaya, untuk yang lain punya ilmu, punya kedudukan tinggi, sehat. Intinya para jamaah sekalian, takdir Allah itu ada yang buruk. Para jamaah sekalian, tetapi apakah takdir Allah yang buruk, yang tidak baik, yang tidak disenangi manusia ini selamanya menjadi keburukan bagi manusia? Itu yang penting. Sebab kita pasti para jamaah sekalian tidak mungkin mengalami kelapangan terus-menerus. Pasti pernah mengalami kesempitan. Tidak mungkin kita ini mengalami takdir berupa kaya terus-menerus. Pasti juga ada masanya kita sempit rezeki kita. Sehat terus-menerus. Pasti ada kalanya kita sakit dan begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, lalu kalau ketika Allah mentakdirkan untuk kita keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai, bagaimana kita bersikap? Ini yang paling penting. Ketahuilah para jamaah sekalian, takdir yang tidak baik itu, apabila kita bisa mengelolanya dengan baik, menghadapinya dengan cara yang benar, maka takdir yang buruk itu, yang tidak baik, akan berbalik menjadi takdir yang baik. Nah, itu yang perlu kita ketahui bagaimana caranya. Para jamaah sekalian, lalu bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar takdir yang tidak baik mengenai kita itu berubah menjadi takdir yang baik. Yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ditakdirkan dengan takdir yang tidak baik. Ini langkah pertama. Jadi justru pertama itu para jamaah sekalian, kita minta sama Allah. Sebab Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, la yazidu fil umri ilal bir. Tidak ada yang bisa menambah keberkahan umur, tidak ada yang bisa menambah keberkahan umur seseorang kecuali perbuatan baik yang dilakukan. Wala yaruddu al qadara illa doa. Dan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali apa? Doa. Bahkan Rasulullah bersabda, memerintahkan kita umatnya untuk berlindung dari 4 perkara. Beliau berkata, ta'awadu billah, berlindunglah kalian kepada Allah setiap selesai sholat fardu. Dari 4 perkara. Apa itu? Min jahdil bala, wa darki syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Salah satu dari 4 itu berlindung dari ketetapan takdir yang buruk. Maka ini para jamaah sekalian langkah pertama. Ya Allah, jangan kau takdirkan aku dengan takdir yang buruk. Yang kedua para jamaah sekalian, kalau ternyata sudah terjadi pada kita takdir yang buruk itu, bagaimana agar takdir yang buruk itu menjadi baik? Yang kedua adalah mengimani bahwasanya apapun yang Allah kehendaki terjadi pada kita. Ini penting. Sebab ada banyak para jamaah sekalian orang yang kebetulan diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia berlarut-larut dalam kesedihan. Dia tenggelam dalam penolakan. Dia tidak legowo, sehingga hatinya ini penuh dengan susah, penuh dengan gundah gulana, dan kegundahan dia itu tidak menambah kecuali kesedihan di atas kesedihan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya apa saja yang menimpa kalian
baik yang terjadi di bumi atau terjadi pada diri kalian berupa musibah, itu semua sudah dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala mewujudkan musibah itu kepada kita. Dan yang demikian itu sesungguhnya mudah bagi Allah. Lalu apa lanjutan ayat ini? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, kenapa demikian? Agar kalian tidak merasa putus asa terhadap apa yang kalian luput darinya. Kita menginginkan sesuatu, ternyata tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Kita berharap keberhasilan, yang datang kegagalan. Kita berharap sehat, ternyata kita sakit. Nah, kalau kita yakin ini pasti akan terjadi bagaimanapun caranya, sekalipun kita melakukan upaya yang paling maksimal, kalau sudah takdir terjadi, hati kita tenang. Sudah takdirnya para jamaah sekalian. Nah, ini langkah yang kedua. Kalau seandainya takdir yang buruk terjadi pada kita, yakinilah ini takdir tidak akan luput. Ini langkah kedua. Sehingga hati kita apa? Menjadi tenang, menjadi pasrah. Dan kepasrahan inilah adalah merupakan jalan pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga para jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan takdir yang tidak baik, yang buruk, yang tidak kita inginkan, langkah ketiga adalah dengan meyakini bahwasanya musibah yang tidak baik itu dibanding kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, banyak mana kira-kira? Banyak mana para jamaah sekalian? Musibah atau nikmat? Nikmat. Karena itulah Allah Ta'ala ketika bercerita tentang musibah di surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit. Perhatikan, Allah Ta'ala mengatakan apa? Sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kehilangan orang yang dicintai, paceklik, kekurangan buah-buahan, gagal panen. Sedikit. Tapi ingat, perhatikanlah ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat, apa yang Allah sampaikan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa tidak mampu menghitung para jamaah sekalian? Karena begitu banyak nikmat Allah sampai tidak bisa dihitung. Bahkan seorang pun ketika dia meminta bantuan kepada orang yang lain untuk menghitungnya pun tidak akan bisa menghitung dengan sempurna. Artinya, kalau kita perhatikan musibah yang terjadi ini lebih kecil dibanding nikmat Allah yang besar, hati kita menjadi apa? Legowo Pak. Ibarat contoh sampean. Sampean punya uang 1 triliun. Ada yang di sini uangnya 1 triliun Pak. Nah, ini kan lagi marak-maraknya orang punya uang banyak triliunan ya. Baik, lalu kemudian ketika dia berangkat ke masjid ini untuk sholat taraweh, dia membawa uang 100.000 di dompetnya. Begitu sampai di rumah balik, ternyata dompetnya hilang Pak. Berarti apa? Dompetnya hilang sekaligus uang 100.000. Mari kita bertanya, apakah kehilangan uang 100.000 berarti sedangkan Bapak punya uang 1 triliun? Berarti terasa berat enggak Pak? Enggak. Begitu juga musibah dengan nikmat itu besar mana? Besar nikmat, bahkan tidak bisa dibandingkan. Maka kita tidak akan terlarut dalam kesedihan. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat para jamaah sekalian, agar takdir yang buruk itu menjadi takdir yang baik, hendaknya kita banyak melihat keadaan orang yang di bawah kita. Rasulullah berpesan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah wahai para sahabat manusia kepada orang yang di bawahmu dalam keadaan nikmat, dalam perkara dunia dan nikmat. Dan jangan melihat orang di atasmu, agar apa? Sikap yang demikian tidak membuatmu gampang meremehkan nikmat Allah, Pak. Jadi kalau kita misalnya diuji dengan kemiskinan, lihatlah orang yang sedang diuji penyakit berat. Yang dia tidak bisa lagi melihat, telinganya tidak bisa lagi mendengar, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Perhatikan itu.
Agar apa? Musibah yang menimpa kita terasa ringan. Jadi melihatlah keadaan orang yang di bawah kita. Dan terlalu banyak para jamaah sekalian. Lalu langkah yang kelima. Kita meyakini bahwasanya takdir yang buruk itu pasti punya hikmah yang sangat besar bagi kita sekalipun kita belum tahu saat ini. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kau tidak suka sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak kau sukai itu sebenarnya baik untuk dirimu. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tetapi boleh jadi yang kau cintai itu hakikatnya tidak baik untukmu. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Maka yakinilah para jamaah sekalian, apapun yang sedang menimpa kita berupa yang tidak enak, takdir yang tidak enak, yakini ada hikmah di balik itu yang sangat besar yang Allah simpan untuk kita jika kita apa? Bersabar dan ridha. Yang berikutnya para jamaah sekalian, yaitu memperbanyak taubat dan istighfar. Langkah yang keenam. Sebab dengan taubat dan istighfar itu para jamaah sekalian akan bisa mengangkat bala dan musibah. Akan bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Istighfar, permohonan ampun kepada Allah Ta'ala dengan setulus hati. Taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, akan bisa mengangkat semua musibah dan bala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza kana al-'abdu da'iman syakiran mustaghfiran," apabila seorang hamba terus-menerus dalam keadaan bersyukur kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Apa yang terjadi? Fala yazalu al-khairu yutadha'afu lah wasyarru yandafi'u anhu. Maka kebaikan akan dilipat gandakan untuknya. Kebaikan akan terus-menerus diberikan Allah kepada dirinya dan keburukan akan tertolak darinya. Maka banyak istighfar dan banyak bertaubat. Lalu yang kedelapan, yaitu menetapi sifat sabar dan ridha. Allah Ta'ala mengatakan lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan yang tidak enak. Jadi tandanya para jemaah sekalian, Allah cinta kepada seorang hamba itu ditimpakan ujian. Lalu lanjutan dari situ, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha akan ujian tersebut atas musibah itu, maka Allah ridha kepada dirinya. Tapi barang siapa yang marah kepada Allah atas ujian itu, maka baginya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, kalau kita ridha, kita sabar, musibah yang buruk itu, takdir yang buruk itu akan menjadi baik. Dan yang terakhir, yaitu kita mengharapkan fadilah, keutamaan, pahala atas sabarnya kita ketika ditakdirkan dengan takdir yang buruk. Allah Ta'ala mengatakan, wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika diuji. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika tertimpa musibah, takdir yang tidak baik, dia mengembalikan kepada Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah yang sabar, berharap pahala di sisi Allah. Maka mereka itu mendapat pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya, akan diliputi rahmat Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para jamaah sekalian, kesimpulannya, apakah ada takdir Allah yang buruk? Jawabannya apa? Ada, karena Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan, takdir itu ada yang baik dan buruk, dan kita melalui itu. Kadang diberi takdir yang buruk, kadang yang baik, silih berganti. Akan tetapi, yang penting adalah bukan menghindar dari takdir yang buruk. Karena kita pasti akan diuji dengan itu. Tapi yang penting bagaimana cara merubah takdir yang buruk itu menjadi baik. Dan itulah beberapa hal, 7 perkara atau 8 perkara yang saya sampaikan. Dengan 8 perkara ini insya Allah, dengan izin Allah, maka apapun yang menimpa kita berupa keburukan,
akan menjadi kebaikan saat itu juga dan menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Maka bersemangatlah para jamaah sekalian menghadapi kehidupan. Jangan takut dengan kehidupan. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang memasrahkan dirinya ketika diuji. Allah pasti akan menolong kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.